Oke, mungkin aku nggak bisa jelasin bagaimana cara tutorial UV map dari nol. Mungkin teman-teman semuanya bisa nonton dulu bagaimana cara UV map. Di sini aku cuma jelasin bagaimana caranya UV map secara sedikit advance ya, yang mungkin nggak pernah di-share di YouTube atau dimanapun. Oke, kita biar nggak lama-lama lanjut aja. Di sini aku tuh punya model. Jadi ini modelnya Spas 15 di bagian barrelnya. Nah, di sini tuh belum aku set smooth ya. Kalau semisal aku set smooth, dia itu bed shading. Nah, bagaimana caranya biar nggak bed shading? Yaitu kalian bisa menambahkan mark sharp atau bisa dibilang ya mark sharp, bener. Di sini aku pakai hard ops ya. Hard ops versi 09887. Jadi di sini tuh ada sharpen. Kalian bisa langsung di sharpenkan saja biar kalian tahu aku tuh mencet apa-apanya. eh kok nggak ada ya? Oh, ini dia shortcut viewer. Jadi kalian bisa lihat aku mencet apa. Nah, jadi dia tuh jadi kalian tuh harus membuat si edge-edge-nya ini menjadi sharp. Biar apa? Biar si meminimalisir bed shadingnya. Nah, kalau yang bagian kayak begini-begini, ini nggak perlu di mark sharp. Tapi kalau misalnya bang di situ kok masih ada bed shading, bagaimana cara menghilangkannya? Oke, yang pertama itu nggak perlu 100% perfect. Jadi kalian ya setidaknya bagian-bagian yang lainnya aja sudah cukup bagus, itu juga oke-oke aja, nggak masalah. Nah, nanti si bagian mushroom ini adalah untuk membantu kita lebih cepat untuk UV SIM nanti. Jadi kita mark dulu, mark mark sharp. Nah, bagian sini tidak perlu, bagian sini tidak perlu. Bagian sini tidak perlu, bagian sini tidak perlu. Oke, kalau semuanya sudah perfect, sini belum, di sini belum. Jadi mau nggak mau kalian harus manual. Jadi tidak ada cara instan. Yang instan hanya Indomie. Indomie sini perlu. Oke, kalau semuanya sudah oke, kita langsung lanjut UV sim. Jadi kalau misalnya semuanya sudah ke mark sharp semua, kalian bisa langsung ke select seleksi Miller, langsung kalian klik crease, atau bahkan kalian bisa langsung ngasih shortcutnya. Kalian bisa klik kanan, add shortcut di sini.
Kalau aku kebetulan di sini udah aku kasih shortcut F7, jadi aku tinggal mencet F7 aja. Nah, lalu kalian bisa langsung UV unwrap. Sorry, Maxim. Di sini aku sudah ada shortcut F5, jadi aku tinggal mencet F5 aja. Nah, oke, aku bakal jelasin yang sebelah sini. Kenapa di sebelah sini itu harus kita Maxim Mark Sharp. Kita pindah ke tab UV. Nah, kalian jangan lupa dinyalakan left unwrap dan juga UV sync selection. Nah, ini fungsinya adalah left unwrap. Misalnya kita sim sebelah sini, dia bakal otomatis unwrap. Jadi kita nggak perlu mencet U dulu. Jadi dia langsung ke unwrap sendiri dia. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini itu adalah bagian-bagian yang stretching. Sebelah sini adalah bagian-bagian stretching. Nge-stretch kalau kita bilang. Nah, kalian bisa klik L dan kalian bisa lihat sebelah sini. Nah, ini adalah fungsi dari UV Sync Selection-nya. Jadi kalau misalnya ini tidak dinyalain, kalian nggak tahu kalian ngeklik yang mana. Tuh, makanya sarannya ini nyalakan. L berarti sebelah sini itu adalah karena dia itu masih gabung. Nah, solusinya adalah kalian buat split aja. Entah di bagian bawah, entah di bagian atas, bebas. Oke, kalau sekiranya sudah bagus, nah, jika kalian menemukan kayak seperti ini bisa kalian strike atau enggak kalian bisa di overlap aja. Nah, yang bagian begini aku saranin itu kalian langsung dibikin strike aja, dibikin lurus. Karena apa? Karena ini tuh dia ganggu, karena dia bakal membuat si UV mapnya ini terlalu penuh. Jadi solusinya adalah kalian bisa strike aja, dibikin lurus. Nah, di sini aku pakai text tool. Nah, text tool ini kalian bisa langsung straighten. Nah, text tool ini karena suka ngebug sendiri dia, entah kenapa aku juga nggak tahu. Jadi kalau semisal kalian menyalakan ini, dia nggak bakal bisa ke straight dia. Bisa ke straight, cuman aneh nanti. Saranku ini kalian select dulu yang bagian mana yang mau di strike, baru UV sync-nya dimatikan, baru kalian bisa di strike-kan aja. Nah, karena di sini ada trace, kalian bisa merge aja trace yang itu. Lalu kalian bikin strike. Di sini aku pakai apa? Zen UV. Nah, ini dia. Zen UV kalian
Sorry, aku pakai mana ya? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Oh, sorry, iya aku pakai Zen UV. Nah, di sini ada Quadrify. Jadi kebetulan aku sudah aku pasangin shortcut. Jadi, nah ini dia Quadrify. Jadi aku di sini aku pakai aku aku bikin strike dari Zen UV-nya. Jangan lupa di save. Oke, kalau semuanya sudah pas, nah kalau kulihat di sebelah sini dia itu terlalu terlalu nge-stretch dia. Nah, makanya kita boleh langsung split bagi dua saja. Oke, kayak gini aja sudah cukup sebenarnya. Nah, di sini aku pakai Zen UV juga, cuman ku bikin relax dia. Tapi menurutku relax kurang bagus juga ya. Jadi tergantung kalian bisa eksperimen. Nah, ini jadi kalau semakin hijau, semakin biru, biru muda, dia tuh semakin stretch dia. Jadi, kenapa kok di sini bisa boleh ada biru-biru? Karena kalau aku lihat di sebelah sini, dia itu di bagian inside. Jadi, di bagian dalam sini ini nggak masalah karena apa? Karena kita itu yang pertama kali kita dilihat dari luar itu adalah ini. Nah, lagian juga nanti ini kemungkinan kita bakal buat overlap. Oke, kalau bagian ini sudah selesai. Oke, ini juga mungkin aku bikin strike nanti. Ya, ini aku bikin strike, bagus. Oke, kalian bisa lanjut ke model yang lain. Kita balik lagi ke yang di sebelah sini. Nah, ini kurang bagus. Nah, sama aja kayak tadi. Key. Habis itu sharpen. Oke, kalau misalnya semuanya udah bagus, bisa langsung kalian. Oke, karena ini tidak terlalu dibutuhkan, kita hilangi aja. Bisa mencet F7 lagi. Maxim. Select crease Maxim. Kita balik lagi ke UV editing. Nah, ini adalah karena tadi kita nggak split jadi dua. Saranku kalau mau split jadi dua, itu jangan di bagian yang pertama kali dilihat. Itu di bagian mana? Di bagian pinggir, di bagian atas. Yaitu adalah paling benar bagian bawah. Karena kebanyakan orang itu pasti yang paling sering dilihat itu di bagian
yang tadi kanan kiri sama atas. Nah, kita split bagi dua. Oke, kalau misalnya semuanya udah oke, sip. Jangan lupa di save. Kita lanjut lagi ke yang lain. Kita pasti ketemu error. Kita cari errornya. Oke, ini sama kayak tadi yang jatuhnya. Jadi kalian tuh nggak perlu kayak, wah, setiap ada hard edge itu nggak selalu kalian sim. Contohnya kayak gini. Kalau unsim sama aja ya, clear sim ya. Kalau di sini aku pakai F6. Pojoknya nah, ini nggak, balik lagi kayak tadi, nggak wajib kalian harus mark sim, mark sharp, sorry, dan juga di sim. Kalian bisa hilangin aja, tapi bang nanti shadingnya jelek. Ini shadingnya bagus, nggak jelek-jelek amat. Mungkin nanti lain kali kita bahas bagaimana achieve shading bagus dan shading jelek. Oke, balik lagi ke tutorial. Kalian buang F7, unwrap. Ini fungsinya left unwrap kayak gini nih, jadi kita nggak perlu capek-capek mencet U lagi. Kita sim bagian tengah sampai mundur ke belakang, kita split jadi dua. Nice. Kalian strike, strike, strike. Kalau semuanya sudah merasa bagus, kita masuk ke tahapan UV map. Di sini itu kalian wajib banget mengasih tekstur di sebelah sini. Jadi tekstur ini adalah untuk UV map
kalian nanti, tekstur set kalian nanti. Jadi di sini aku kasih nama barrel, biar nggak pusing. Kasih kalian warna. Jadi kalau misalnya kalian kasih nama barrel di sebelah sini, ini nggak kalian select, nggak kasih barrel juga, kalian bisa kayak drag and drop aja. Jadi semua part ini untuk satu tekstur map. Nah, biar kalian nggak capek-capek geser-geser, kalian bisa select semuanya. Alt L, Control L. Habis itu link material. Jadi yang warna biru ini adalah yang kita link nanti, yang kita link tadi. Jadi semua ini yang berwarna pink, merah muda, itu adalah untuk tekstur set pertama kita. Nah, setelah itu balik lagi aku pakai Zen UV yang tadi. Jadi di Zen UV ini kalian bisa mengecek dengan checker tekstur. Di sini udah aku kasih shortcut Alt T. Nah, ini untuk apa? Untuk mengecek texel density kalian. Jadi kotaknya kalau semakin kecil itu semakin bagus. Ini loh kotak-kotak ini. Jadi kalau semisal kotaknya besar-besar, itu yang dinamakan kalau tekstur besar itu, jadi tekstur resolusi kalian itu kecil sekali. Jadi walaupun tekstur kalian 4K, tekstur density kalian kecil, itu kelihatan cuman kurang optimal. Nah, di sini aku mengasih tutorialnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah membuat tekstur checker ini, biar gampang, itu dihapus saja tadi yang sebelah sini. Nah, jangan lupa semuanya di apply ya, apply out transform. Nah, kalian select semuanya ke UV bar ini. Jadi kalian tinggal average island scale. Nah, average-nya adalah segini. Nah, kalau misalnya semuanya sudah di average, kalian bisa select mana yang nggak kelihatan sama orang. Kalau di sini saya ada 2 yang kalian bisa select sebelah sini, pencet L aja, L lagi. Nah, balik lagi ke sini, ini kalian overlap ke bagian mana, bagian kanan, kiri, bebas. Bagian dalam juga. Bagian ini. Wow. Oh, ini enggak apa-apa. Bagian ini. Bagian ini. Oke, mungkin bagian ini. Oke, kalau semuanya udah digeser ke bawah, jadi ini adalah yang tekstur-tekstur yang overlap ini. Ini kenapa loh? Oh, bagian ini perlu ya, guys ya. Bagian ini itu tidak terlalu perlu. Nah, kalian average scale island lagi. Jika semuanya sudah di average scale island,
kalian bisa langsung ke UV Pack Master. Nah, UV Pack Master ini adalah buat packing UV kalian secara otomatis. Aku saranin kalian beli ini. Jadi di sini setupku di sini precisionnya 2500, marginnya 0,001, pre-rotation, heuristic search 60, max wait time-nya 60 juga. Advanced heuristic. Jadi kalau misalnya semua sudah oke, kalian bisa select ininya, select yang UV yang tadi kita select, UV unwrap tadi. Kalian bisa langsung di pack aja. Di sini aku pakai metodenya ini ya, max scale ya. Kita tunggu. Nah, kalau ada ini kan dia melengsong, kalian strike aja. Lagi. Kita tunggu. Oke, kalau misalnya udah nggak ada perubahan lagi, kalian bisa langsung cancel aja. Nah, inilah fungsi textile density tadi. Sebenarnya ini tuh kalau dibilang kurang optimal ya. Jadi mau gak mau kita harus tweak manual lagi. Tweak manualnya kalau di sini aku tuh ke UV Pack Master tadi, scale modenya itu aku pasangin di fix scale. Kalian oke, kalau nggak aku kasih tahu dulu textile density calculate TD. Di sini average-nya itu 0,929 pixel atau centimeter, atau di bagian texture size-nya ke 4K 1px. Ini untuk game FPS itu di sekitar 10, average 10 per 1 UV map. Jadi kan di sini masih ada UV space-nya kan. Jadi kalian bisa langsung scale sedikit aja. Biar apa? Biar nanti nggak error. Lalu di pack. Nah, di sini tuh bakal ada error karena apa?
Karena tadi kita tuh ganti scale mode-nya ke fix scale. Nah, di sini itu errornya karena ini. Karena bagian ini yang panjang sekali. Coba kita lihat ini tuh fungsi atau tidak. Oh, tidak terlalu fungsi. Ini bisa kalian kecili secara manual atau bahkan pakai UV Pack Master yang tadi. Jadi max scale kita pack to order. Nah, biar gak capek-capek geser. Nah, di sini kan ada masih sisa space kan. Nah, sisa space ini untuk yang tadi overlap yang tadi kita taruh. Jikalau UV space ini semuanya kalian sudah max, sudah sampai atas marginnya, ini kalian karena di sini tidak terlalu penting karena apa? Karena ini tuh di bagian dalam ini tidak kelihatan sama orang-orang kecuali kalau misalnya kalian mau ngasih tambahan detail yang lebih, kalian bisa masuki saja di dalam si UV setnya itu tadi, UV map yang tadi. Kalau tidak terlalu penting seperti bagian ini kalian di luar sini aja nggak masalah. Ini dinamakannya overlap. Nah, karena masih ada sisa, ini aku bisa langsung pack to order aja biar nutupin si UV map yang ini. Oke, kalau misalnya semuanya udah cukup, terus ini bagian sebelah sini gimana, Mas, Bang? Ini nggak masalah, diemin aja. Nah, jadi average-nya itu semuanya sama. Jadi di bagian kotaknya ini dan sebelah kanan sama, sampai depan sama karena kita tadi sudah average UV scale. Ah, dan satu lagi. Karena di sini ada checkernya, ini wajib banget kalian hapus sebelum kalian backing. Cara gampangnya kalian ke display mode, ke Blender file, ke material. Nah, checker mapnya ini kalian bisa langsung hapus saja. Kok di sini masih ada? Kalian bisa langsung hapus saja. Ah, di shadingnya. Nah, gini aja sudah cukup ya, teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa melakukannya ke model-model yang lain, ke part-part yang lain. Oke, mungkin itu aja tips trik tutorial sederhana dari aku. Terima kasih sudah nonton. Kita lanjut lagi ke tutorial selanjutnya. Bye bye.